Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang aktif senantiasa mengikuti kajian secara sabar dan istiqomah setiap pagi. Semoga siapapun yang bergabung dalam kajian ini, Allah bukakan pintu-pintu ilmu dan hidayah yang lebih kuat lagi, sehingga tauhidnya atau imannya menjadi membumi di dalam hatinya. Semoga rahmat yang diberikan oleh Allah dengan tambahan umur ini tidak kita sia-siakan. Tiap detik yang berjalan itu berarti kita menuju ke liang lahat, ke liang kubur. Ya. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah sangat berharga. Oleh karena itu jangan dimanfaatkan atau dipergunakan untuk sesuatu yang kurang berharga. Jadi kalau sudah tidak ada manfaatnya sudah tinggalkan. Ya. Karena kalau tidak ada manfaatnya itu tidak ada nilainya nanti di sisi Allah Ta'ala. Diingatkan tadi, jangan sampai harta dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Taklim termasuk zikir kepada Allah. Karena sibuknya mencari kehidupan keseharian, sibuknya untuk bagaimana anak kita supaya mendapatkan kehidupan yang baik, sampai kita lupa bahwa kita tujuan utama adalah zikir kepada Allah, mengingat perintah-perintah dan larangan-larangan Allah lewat thalaqul ilmi ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan kepada Allah karena rahmatnya yang diberikan kepada kita hambanya ini tidak henti-hentinya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah ya dengan hitungan apapun, komputer misalnya atau apa saja, la tuhsuha tidak mungkin menghitungnya, terhitung karena dia adalah tak berhingga, ya, tidak bisa ada hinggaannya. Maka itu kita tetap taat patuh kepada Allah. Ayo kita ikuti kajian secara rutin. Kalau ada sesuatu yang kurang paham, kurang jelas, jadi di sini saya tekankan lebih-lebih kepada saudara-saudaraku yang mungkin mengenal Islam itu belum lama atau sudah lama tapi tidak pernah terpikir untuk mendalami agama. Dikiranya sholat saja sudah cukup, ya. Yang penting baik sama tetangga kita ubah, ya. Pola hidup kita harus betul-betul diridhoi oleh Allah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat kita taklim di dalam majelis ini. Majelis, ya, kajian Asifah satu-satunya menurut saya lihat ini yang selalu mengelola jamaahnya dari tahsinnya, membaca yang benar, ya, seperti bunuh pada itu dari sibuknya capek dari sana masih terpikir bagaimana nanti, ya, teman-temannya yang mau belajar ini kan kecewa kalau tidak bisa belajar rutin seperti biasanya. Ya, ini diusahakan. Jadi sudah tidak terpikir lagi tentang materi sudah. Jadi tidak ada terpikir. Justru orang nggak mikir materi, Allah Ta'ala akan mencukupi masalah materi. Tapi kalau kita pikirannya itu, tidak ada yang kita boleh, ya, kecuali hanya capek-capek saja. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita pada hari ini akan membicarakan satu tema khusus supaya kita tidak bosan. Sambilkan dari di buku ensiklopedi adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini bagaimana tata cara bergaul kita sesama Muslim, ya, supaya persahabatan itu tetap rekat, terus, ya. Dan tidaklah kita sia-siakan karena sahabat itu tidak hanya di dunia, besok langsung sampai ke akhirat bisa menyelamatkan kita. Kalau kita suatu saat memang ternyata tidak selamat di sana karena kita tidak ada yang tahu saudara kita, teman kita, jamaah yang kita akan mohon kepada Allah untuk bisa menolong kita tatkala kita masuk ke dalam hal yang tidak menyenangkan, neraka misalnya. Nah, marilah, ya, ukhuwah ini, ya, persahabatan di dalam Islam itu kita jaga sesuai dengan adab-adab Islam yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga kita bisa tinggal mencontoh saja. Supaya tidak bosan
Nanti kalau diterangkan tafsir terus atau diterangkan itu tauhid terus mungkin agak belenek barangkali ya. Nanti kita saingi. Padahal itu makanan pokok sebenarnya tauhid ini. Tidak boleh tidak, kita harus senantiasa mempertajam, memperkuat tauhid kita ini. Baiklah. Ya, jadi nanti kalau ini sesi ketiga tidak ada, nanti yang ngajinya aja tidak diperpanjang. Jadi nanti ini berseri barangkali, ini seri pertama untuk ukhwah ini. Karena saya lihat di buku itu cukup banyak dan semuanya penting, perlu dikaji bersama-sama. Jadi kita kaji bersama-sama dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak dikatakan lima takuluna malah taf'alun. Kenapa kamu ngomong saja tapi tidak ada wujud praktek dari omongan yang kita kerjakan. Baiklah, ya, seperti biasanya kita senantiasa awali dengan membaca surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran, karena Al-Quran mengandung berkah yang luar biasa. Beda orang yang sering mendengarkan Al-Quran dan orang yang tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu menghidupkan hati, melunakkan hati, membuka cakrawala, ya, dan seterusnya masih banyak. Monggo Pak Andi ya, yang ditugasi pada hari ini untuk membaca surat Al-Ahzab, ya, surat nomor 33 ayat 1 sampai 5 dan nanti kita ungkap sebentar. Monggo Pak Andi. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyut taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakiman wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabiran wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi khawfi. Oh iya, maaf. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Wa ma ja'ala wajakumul lati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adhiyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laisa 'alaikum junahum fima akhta'tum
bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Ghafurur rahim. Astagfirullah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwakanlah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihad itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu kilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi, luar biasa sekali kemajuannya membaca Al-Quran, ya sudah ya, teliti, ya mungkin kalau ada sedikit-sedikit namanya manusia, ya perlu penyempurnaan. Terus menerus kita perbaiki, dan itulah salah satu contoh pembinaan ustadz-ustadz kita di Ashifa ini. Ya dulu yang belum menguasai cara membaca dengan benar, sekarang sudah bisa membaca dengan benar. Bahkan sudah berani didengarkan sekian banyak ya dari segala macam tempat ini. Ya mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada Mas Andi ini pemahaman Al-Quran. Karena Al-Quran tidak sekedar dibaca. Nah, dibaca itu memang perlu dan itu harus, tapi yang penting adalah dipahami, dimengerti, diamalkan isi dan kandungannya. Ya. Baiklah, ya sedikit kita bahas ini. Ya. Di ayat-ayat ini Allah mengingatkan surat Al-Ahzab itu golongan yang bersekutu ini terjadi tatkala Rasulullah ya, dan para sahabat itu dikepung oleh orang-orang musyrik yang bersekutu dengan orang Yahudi untuk menghancurkan Islam. 10.000 melawan 3.000 pada saat itu. Ya sudah, ya karena ya tentunya akan dihabisi, maka dia membuat satu sistem pertahanan namanya perang Khandaq. Ini perang parit. Jadi di Madinah ini ada satu tempat yang namanya di sekitar gunung itu dibuat lubang, ya kira-kira 8 km atau berapa dalam riwayat itu, yang kalau kuda itu tidak bisa meloncat, kalau meloncat pasti jatuh ke jurang, dan kalau sudah jatuh tidak bisa keluar. Ya. Nah ini seperti perang Al-Ahzab ini. Namun di sini yang kita tidak menerangkan sejarah, karena sejarah itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita yang ahlinya, yaitu Ustadz Farid. Ya. Kita ikuti nanti waktu saatnya dia akan menerangkan bagaimana dahsyatnya perang Khandaq itu atau perang Al-Ahzab ini. Sahabat-sahabat menghadapi cobaan yang luar biasa sekali dan iman betul-betul teruji pada saat itu. Nah, ada teguran di ayat pertama kepada nabinya. Sebenarnya teguran kepada nabi ini ya kepada kita, ya. Karena apa? Karena nabi itu tidak mungkin seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ya ayat nabiyu, wahai nabi. Ya, inilah Allah Ta'ala kalau memanggil Rasulullah itu tidak pernah jambal.
ya. Tidak pernah dipanggil namanya. Ya Muhammad, tidak ada. Ya. Tidak ada satupun ayat Allah Ta'ala ya Ibrahim ada, ya Musa ada, ya Isa bin Maryam ada. Tapi ya Muhammad tidak ada. Ini ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya, termasuk orang itu memanggil seseorang itu dengan jabatannya itu terus menghargai, ya, menghormati. Ya. Jadi umpamanya kalau saya memanggil Abu Paras, Profesor Prof itu menghargai itu, ya, menghargai, termasuk menghargai orang, ya. Jadi panggillah dengan jabatannya atau dengan gelarnya itu merupakan penghormatan. Seperti Allah Ta'ala memberi contoh manggil kepada Nabi, ya ayun Nabi, ya Nabiyu, ittaqillaha, tetaplah engkau taat kepada Allah. Ya, tentunya Nabi jelas taat, gak mungkin Nabi tidak taat. Tapi ayat ini juga ditujukan kepada kita, jaga, ya, takwa kepada Allah, wala tuti'il kafirina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang kafir, pemikirannya, pendapatnya, ya, atau apa saja orang-orang kafir jangan diikuti. Oleh karena itulah nanti kalau memilih seorang pemimpin, tentunya pilih pemimpin yang tidak kafir. Karena kita tidak bisa mengikuti alur pemikiran orang-orang kafir. Ya, dilarang ini. Ya, kita wala tutil kafirina wal munafiqina. Dan juga orang munafik itu berbahaya, dua orang itu. Karena sesungguhnya orang munafik itu ya orang kafir. Hanya saja dia menyeru, ya, menyaru. Ya. Kalau bahasa Jawanya mimbo-mimbo, ya. Menampakkan bukan orang kafir, jati dirinya bukan orang kafir, pada dia seorang kafir, orang munafik ini. Maka jangan ikuti ajakan, nasihat, pendapat, ya, saran orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, ya, itu tidak boleh, ya, karena pasti merugikan orang Islam. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, Innallaha, sesungguhnya Allah, karena aliman hakiman, sesungguhnya Allah itu maha, ya, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ikuti aja. Kalau begitu bagaimana? Wattabi ma yuha ilaika. Ikuti apa saja apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi misalnya kita diturunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun, ikuti itu nasihatnya Allah, ya. Katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak mungkin akan menyembah dengan apa yang kamu sembah, dan seterusnya. Ya, kamu tidak mungkin juga menyembah apa yang kamu sembah, dan kesimpulannya lakum dinukum waliyatin. Masalah ta'budi, masing-masing di antara kita sudah mempunyai rambu-rambu sendiri-sendiri, ya. Wattabi'u ma yuha ilaika min rabbik, ya, ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah dari Rabbmu, dari Allah, yaitu di sini kandungan Al-Qur'an yang sekarang ini. Jadi ini kita diperintahkan untuk mengikuti kandungan dan isi Al-Qur'an itu, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah terhadap apa saja yang kamu kerjakan khabira, maha mengetahui sedalam-dalamnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Solusinya kemudian watawakal Allah. Kalau menghadapi segala sesuatu yang membahayakan atau yang menakutkan, mengancam segala macam kita, watawakal Allah, serahkan dirimu sepenuhnya, perlindungannya hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada tawakal kepada harta, tawakal kepada teman, tawakal kepada sekutu, tidak ada. Watawakal Allah, wakafa, dan cukuplah bilai dengan Allah, wakilah sebagai perlindungan, apa melihara atau pelindung, ya, cukup Allah saja. Jadi kalau sudah la haula wala quwata illa billah, sudah pegang teguh, itu adalah keyakinan kepada Allah. Karena Allah maja'alallahu li rasulin min qalbaini, Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang laki-laki min qalbaini, dua hati. Bijaubi, di dalam lambungnya, di dalam rongga dadanya, tidak di dalam dua hati. Maksudnya tidak ada, tidak mungkin bisa kita mencintai dunia dan mencintai akhirat. Orang yang sudah cinta dunia pasti akhirat yang tidak seberapa. Kenapa? Tidak mungkin bisa.
Hati cuma satu. Kalau sudah cinta kepada Allah, benci kepada kesirikan. Kalau kita sudah cinta kepada sunnah, benci kepada segala macam bentuk bid'ah. Itu sudah tidak bisa lagi, ya. Karena sunnah dan bid'ah itu ibarat malam dan siang, gelap dan terang dan gelap. Maka itu kalau kita sudah berpegang pada sunnah, tinggalkan segala macam bentuk perbuatan bid'ah. Apapun komentarnya orang ada bid'ah hasanah dan lain-lainnya, kalau Rasulullah tidak pernah bersabda ada bid'ah hasanah, maka kita tidak ikuti itu. Karena yang dimaksud Nabi pastilah bid'ah yang sesuai dengan apa yang diembannya, ya, sebagai seorang Rasul tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Wa ma ja'ala azwajakumul laitu zahiruna minhun ummahatikum. Dan Allah tidak pernah menjadikan pasangan-pasangan hidupmu, ya, yang dimaksud istri-istrimu itu, yang kamu zihar itu adalah ibu-ibumu, ya. Zihar itu di dalam Quran depak itu kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau sudah suka kepada istrinya marah-marah itu dia mengatakan kamu haram seperti punggung ibuku, ya. Jadi kalau sudah itu terucap dari kalimat itu dari mulutnya, maka istrinya itu haram selama-lamanya. Kalau sekarang itu namanya talak 3 sudah, ya. Sudah talak 3. Ya, dia sudah tidak boleh lagi rujuk. Jadi orang kalau talak 3 itu tidak boleh rujuk, ya, kecuali sudah dinikah kepada laki-laki lain dan laki-lakinya itu sudah merasakan manisnya. Artinya sudah dikumpuli, baru kemudian dicerai oleh laki-laki itu, baru boleh dinikahi oleh suami yang sudah mentalak 3 kali ini. Dan itu tidak boleh semayanan kongsi, ya. Ya nanti kamu nikahi istri saya, tapi awas dulu, ya, jangan diapa-apain, ya. Kamu saya bayar 1 juta misalnya, nanti setelah itu kamu ceraikan. Ini supaya dia itu tidak boleh, itu mukhalil itu dilarang di dalam agama kita ini. Nah, jadi istri yang kita zihar itu tidak sah. Oleh karena itu turunlah ayat surat Mujadalah seperti yang kita baca kemarin, ayat 1 sampai ayat 4 itu menunjukkan bahwa mendihar itu tidaklah sah, ya, sebagai talak. Ya, akhirnya diganti dengan apa? Disuruh membayar kafarah 1, ya, memerdekakan budak, ya, 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin, itu sudah tidak bisa diganggu gugat yang seperti itu. Dan setelah itu, maka hukum mendihar tersebut jadi batal dan boleh kita kembali kumpul dengan suami istri. Kalau dulu dan jahiliyah tidak. Jadi Islam selalu memberi solusi terbaik dari kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Kata Allah Ta'ala ini, ya, di ayat ini, wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anakmu. Tidak boleh kita mengatakan anak angkat itu bin siapa yang kita, ya, akhirnya kita sendiri tetap, ya, sandarkan anak-anak yang kita angkat itu bapaknya sendiri. Jadi demikian juga besok kalau nikah, ya, anak-anak yang kita angkat itu kalau perempuan, ya tetap orang tuanya yang menjadi wali nikah, ya, kecuali dia serahkan kepada wali hakim, itu lain lagi masalahnya. Jadi tetap walinya yang menjadi nikah, yang menikahkan, artinya orang tuanya asli. Jadi bukan orang tuanya angkat. Meskipun ada sertifikat, ada segala macam, itu tetap tidak sah dianggap sebagai anak kandung, anak angkat ini, ya. Zalikum qaulukum bi afwahikum, itulah ucapan dengan mulutmu saja, ya. Jadi yang tidak benar mengatakan bahwa anak yang angkat itu sama dengan anak sendiri, ya. Wallahu yaqulul haqq, ya. Dan Allah itu senantiasa berkata yang benar, wa yahdisabil, dan dialah memberi jalan petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Itu tidak diperbolehkan menganggap anak angkat itu sebagai anak sendiri, tidak bisa. Tetap, ya, anak angkat, nggak bisa jadi wali. Ya, tetap anak angkat, ya. Kalau anak itu perempuan, maka, ya, mau dia dinikahi oleh bapak angkatnya boleh, ya.
Ya, kalau bapak angkatnya itu nikah upamanya. Karena apa? Statusnya itu adalah orang lain, anak angkat. Dan kalau menurut mazhab Syafi'i ya, kalau bersentuhan batal. Tapi kalau ini kan mazhab, tapi Nabi sendiri tidak mengatakan bahwa laki-laki bersentuh perempuan itu batal wudu, itu tidak ada ya. Maka dari itu meskipun anak angkat itu tidak membatalkan wudu ya, karena laki-laki bersentuh perempuan itu ya tidaklah menjadi hukum membatalkan wudu ya. Teruskan ini ya. Jadi ud'uhum, panggillah mereka li'abaihim ya, dengan panggilan bapak-bapak mereka. Jadi bin siapa gitu ya, bapak mereka sendiri, bukan panggilan dibinkan kita. Dulu pernah Zaid bin Muhammad bin Rasulullah Muhammad SAW turun ayat ini, maka tetap saja Zaid yang kena angkat Nabi itu dibinnya orang tuanya sendiri. Wa aqsatu indallahi ya, perbuatan yang seperti itu lebih lurus ya, lebih adil di sisi Allah. Fa'ilam ta'alu fa'ilam ta'lamu, kalau kalian tidak mengetahui aba'ahum, bapak-bapak mereka, fa'ikhwa nukum, maka saudara kalian ya, bidini, di dalam agama, wa mawalikum, dan maula mereka. Jadi yang mengangkat dulu siapa sebagai mungkin itu diangkat itu maula siapa gitu. Jadi misalnya Soekardi maula siapa, itu dulu pas saya jahiliyah itu kalau mengangkat seperti itu tidak boleh dikatakan bin anaknya ya, maula atau tuannya ini ya. Kalau kita tidak mengerti siapa sebenarnya orang tua anak itu, kita ketemukan di tengah jalan saja, maka tetap kita tidak boleh mengatakan anakmu. Kalau kita tidak mengerti kata Allah Ta'ala, walaisa alaikum junahun, dan tidak ada dosa bagi kalian fima akhtatum bihi, terhadap apa yang kamu tersalah. Ini menunjukkan juga satu hukum, bahwa kalau kita keliru, kita salah, dan tidak sengaja kita berbuat salah, maka tidak dosa. Ya, tidak ada dosa. Walaisa alaikum junahum fima akhtatum bihi walakin ma ta'amadat qulubukum, namun yang dosa itu yang kamu sengaja sudah tahu dilanggar. Dosa namanya itu yang disebutkan dosa. Tapi kalau kita nggak ngerti betul-betul, nggak ngerti, kalau ini babi misalnya dimakan nggak ngerti, ya nggak dosa. Ya, tapi lain kalau pura-pura nggak mengerti, jadi tetap dosa, tetap haram, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahiman, dan Allah itu sifatnya ghafur, pengampun, rahiman, dan penyayang. Ya, sudah diampuni dosanya dan dia sayang. Kalau salah nggak ngerti salahnya, diampuni sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu aja keren-keren kalau menghukumi, apalagi kalau orang yang masih masuk agama Islam, ini haram, Gojek haram, kartu kredit haram, ATM haram, semua diharamkan ya. Hanya menurut pendapatnya, tidak pakai dalil qat'i yang diambil dari sabda Nabi ataupun dari Al-Quran, hanya kesimpulannya sendiri. Maka dari itu tidak sama, karena kesimpulan masing-masing orang berpikir itu tidak bisa dipaksakan untuk orang yang lain. Ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain atau ulama yang lain. Oleh karena itu kita di dalam Islam tetap menghargai pendapat-pendapat orang lain. Ya, baiklah ya, ini adalah yang kita bicarakan tentang ayat 1 sampai 5. Ya, memang kalau kita baca Al-Quran itu seperti itu. Mari kita lihat kalau ada yang mempunyai adab-adab buku ensiklopedia adab-adab dalam Islam. Ada di antara jamaah yang punya bukunya kayak begini. Oh, ini gak kelihatan ya. Hijau itu masalahnya ya, gak kelihatannya. Ya. Jadi adab ensiklopedia adab-adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya. Yang saya sampaikan jilid 1. Jadi nanti mungkin untuk dilengkapi berikutnya ya. Saya bacakan aja.
Sesungguhnya persaudaraan karena Allah Ta'ala merupakan perkara yang sangat agung dan dianjurkan dalam Islam. Allah telah menganugerahkannya kepada kaum muslimin sebagaimana firman-Nya Allah di dalam surat Al-Imran ayat 103. Monggo Pak Tomo dibaca terjemahnya. Al-Imran 103. Ya, Al-Imran 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Perhatikan, apa yang diingatkan oleh Allah, ini diambil tengahnya saja oleh pengarang ini. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Nikmat. Apa nikmatnya itu? Iz kuntum a'daan. Tatkala kamu menjadi musuh satu sama lain. Ya, di dalam jahiliyah itu saling memusuh, saling mungkin ingin membunuh yang lain. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akan satukan hati kalian. Jadi kita bisa bersaudara seperti sekarang ini, kumpul di dalam satu majelis ilmu ini karunia Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau tidak ada karena nikmat Allah, kita bermusuh-musuhan. Jadi seperti apa yang disebutkan oleh Allah ya di dalam Al-Quran ini, kamu tidak akan bisa menyatukan hatinya orang itu meskipun kita punya harta berapapun. Yang menyatukan hati kita itu adalah Allah. Maka dari itu disebut oleh Allah, wadhkuru nikmatallahi alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Tatkala kalian dulu bermusuh-musuhan, kemudian hatinya disatukan oleh Allah, fa'asbaqtum, maka jadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat Allah itu ikhwanan, menjadi saudara. Oleh karena itu pelihara saudara ini. Jangan sampai persaudaraan kita ini menjadi rapuh, menjadi rengat, menjadi rusak. Karena mungkin pemahamannya berbeda sedikit saja. Ya, ini berbeda, ini tidak sama dengan ini. Hargailah pendapat orang lain. Mereka pun juga belajar dengan caranya. Kalau berbeda, ya sudah. Ya, kita mempunyai pendapat, dan pendapat kita itulah yang menurut kita harus paling benar. Jangan sampai pendapat kita gak benar, itu tetap diikuti saja. Yang paling benar pendapat yang kita ikuti, bahwa kita telah mengikuti sesuai dengan syariat atau tuntunan agama ini. Namun untuk itu jangan mudah menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita, ya. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini disebutkan juga innamal mu'minuna ikhwatun. Monggo dibaca semuanya, coba Tomo ayatnya. Ayat ke-10. 10 surat Al-Hujurat, surat nomor 49, ya, ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya. Jadi kita innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin itu adalah ikhwatun, bersaudara. Maka kalau terjadi perselisihan antara orang-orang yang beriman itu kita harus mendamaikan. Jangan juru dikompor-kompori. Yang satu mengatakan kadal gurun, yang satu macam-macam lah, ya. Itu jangan, ya. Jangan sampai terjadi antara Islam satu dengan Islam yang lain itu bermusuhan dan mengatakan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, ya. Ini tanazabu bil alqab itu, ya, menyebut dengan sebutan yang tidak menyenangkan itu tidak boleh di dalam agama ini. Coba kalau kita mengikuti Al-Quran, maka kita tentu akan menjadi umat yang kuat, yang satu, ya. Dalam berislam ini saling mengingatkan, sehingga kita selamat semua.
insya Allah kita kalau mau saling mengingatkan akan menjadi selamat dan sejahtera bisa sampai di akhirat kelak. Oleh karena itulah selayaknya dan wajib atas setiap muslim untuk berusaha menjaga ikatan tali ukhuwah dengan saudara sesama muslim. Maka di sini akan saya berikan, akan disampaikan di dalam kaitan itu poin-poinnya apa saja yang kita supaya bisa menjadi ukhuwah fillah, ya, persaudaraan di dalam agama Allah ini. Yang pertama ini ya adalah niat yang lurus, ya. Sesungguhnya niat yang lurus selalu ada di dalam setiap ucapan dan perbuatan. Jadi niat kita memang betul-betul ingin bersaudara, sama sekali tidak ingin setelah saya kenal, misalnya saya kenal kepada Pak Sulis, kenal pada Pak Tomo misalnya, kena diutangi, wong iku wah loman. Jadi tujuannya bukanlah persaudaraan di dalam Islam, tapi supaya kita bisa bertanda utangan, ya. Kalau diutangi gak gampang jaluk disaur kok, gak disaur gak apa-apa, ya. Pokoknya yang penting dia jujur saja, ya. Akhirnya dimanfaatkan. Tidak, ya. Niat lurus bahwa kita bersaudara karena Allah, ya. Karena siapa yang bersaudara karena Allah, maka bisa akan dikumpulkan di dalam surga, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr, tentunya saling memesan dengan hal-hal yang hak dan tentang kesabaran dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal itu akan diberi pahala atau tidak tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu akan sangat bergantung sepenuhnya dengan apa yang diniatkan. Ya, itu penting sekali. Kita kalau bersaudara niatnya karena Allah, pahala sudah. Bahkan nanti ada di sini, kalau kita cinta kepada sesama itu parah nih. Kita disuruh datang ke rumahnya atau menemuinya, disuruh aku cinta kepadamu karena Allah. Ya, maka orang yang seperti itu akan dikokohkan persaudaraannya. Ya, aku cinta kepadamu karena Allah, ya, bukan semata-mata karena persaudaraan sama-sama saudara kandung, sama karena Allah yang penting, ya, karena Allah. Hendaknya seorang muslim berniat untuk mengambil saudara dan kawan yang jujur dan saleh, ya. Jadi kawan kita ini seorang muslim itu harus jujur dan saleh, ya. Tidak soleh yang bisa menjadi penolong baginya dalam urusan dunia maupun agamanya dan dapat membantunya untuk mentaati Allah Ta'ala. Temanmu yang tidak membantumu untuk taat kepada Allah, sesungguhnya dia nanti musuhmu di akhirat. Ya. Di surat ya nomor 43 itu surat Az-Zukhruf, ya. Ayat yang ke-67 ingat saya ini bahwa orang-orang nanti di akhirat, monggo Pak Tomo dibaca aja, ya. Mungkin saya agak lupa bunyinya ini. Surat... Dan teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Iya, ya. Al-akhilau yaumaidin. Teman-teman akrab pada saat itu, dari pembalasan nanti di akhirat, ya. Ba'dum sebagian mereka libatin terhadap sebagian lain adun musuh, ya, karena mereka itu ya dulu teman cangkruan di angkringan atau di warung-warung itu ngobrol-ngobrol, ternyata obrolannya itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman yang sesungguhnya, maka carilah ya teman yang taat kepada Allah. Dengan niat yang lurus ini, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya taufik dengan kawan-kawan yang mengajaknya kepada kebaikan. Dan Allah akan menjaga ukhuwah dan persahabatan keduanya. Jadi kalau teman di masjid, berangkat masjid. Di sana nanti ada apa? Kita taklim. Ya. Nanti kalau ada soto liwat, gak apa-apa. Setelah Isya nanti sotonya kita makan bersama-sama di sana dengan beberapa jamaah, gak apa-apa. Ya. Kita kehilangan uang, tidak hilang uang kita diganti sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan diganti sama Allah Ta'ala.
Cobalah sekali-kali ya, kalau kita pergi ke masjid ini beberapa orang dibiji-biji. Ayo ya, kita nanti kalau ada tukang soto lewat atau apa bakwan lewat, hindek teman-teman kita itu di borongi yang di masjid itu aja lah ya. Yang tadi taklim berapa orang ini. Insya Allah dengan demikian persahabatan kita, niat ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain, akan dikokohkan. Tidak hanya di dunia, sampai mereka nanti akan di akhirat ya, persahabatannya kokoh. Ini yang pertama, niat yang lurus. Yang kedua, mengambil saudara dan kawan seorang muslim yang soleh ya. Jadi teman-teman kita itu yang membentuk warna kita di hadapan Allah sebenarnya nanti. Kalau teman-teman kita orang-orang soleh, ahli masjid, ahli taklim seperti ini, ya kita ya seperti mereka ini semua. Maka jangan ragu-ragu kita bergabung ya dengan grup Ashifa ini. Insya Allah semua di sini adalah baik. Bahkan kita senantiasa diingatkan untuk berbuat baik oleh Pak Andi ini. Ya. Monggo ya, peduli dengan kajian kita. Enggak pernah mengatakan bayar rosak ini, enggak pernah. Masing-masing mempunyai kadar kualitas iman yang dimilikinya, dan itulah yang muncul sebagai wujud amal yang kita perbuat ini. Seperti itu saja, enggak usah mencela. Oh, yang sedikit mencela kok enggak banyak, padahal dia lebih kaya. Enggak usah ya. Semua itu karena pertolongan Allah. Kita bisa berbuat baik itu karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Dan itu diridhoi oleh Allah kebaikan ini, sehingga muncullah kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya. Rahmat Allah akan terpancar, akan muncul dari kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan. Jadi mengambil saudara dan kawan, ya, seorang yang sang soleh, karena tadi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan besok orang-orang kawan-kawan akrab kita ya, yang tidak sama-sama beriman ini satu sama lain menjadi musuh ya, kata Allah Ta'ala, kecuali orang yang bertakwa, seperti disebutkan yang dibaca Pak Toma tadi, surat Az-Zukhruf ayat yang 67 ya. Kita ingat-ingat saja itu ayatnya. Itu saya masih ingat itu, Ustadz saya itu dulu menerangkan, Ustadz Salim almarhum, mudah-mudahan Allah beri rahmat ya. Ya, dia sudah memberikan ilmu kepada banyak orang ya, dan dipraktekkan, dan saya merasakan ajaran tauhidnya sampai sekarang itu meresap di dalam hati ini. Ini kalau kita belajar memang akan ingat besok siapa. Baru kalau sudah meninggal. Besok kalau saya sudah mati, saya ingat dulu kalau Ustadz Kardi menerangkan ini. Ingat kalau saya sudah mati. Kalau sekarang apa? Ya keturun-keturun enggak apa-apa. Ya tertidur saja juga enggak apa-apa. Yang penting mendengar saja. Ya, insya Allah nanti akan masuk ke dalam diri kita. Pada saatnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, mencintai karena Allah Ta'ala semata-mata. Jadi kita cinta karena Allah. Ya. Rasulullah dalam satu sabdanya, ya, dalam hadis yang cukup panjang, ya, ini di buku ini diambil tengah saja. Ya. Salasun, ya, ada 3 hal, mangkuna fihi, yang ada di dalam dirinya, wajada halawatal iman. Ya. Akan merasakan nikmatnya iman. Kalau punya 3 perkara. Saya sebutkan 3 perkaranya. Di sini hanya disebutkan cita. Satu saya. Ayakunallaha wa rasuluh ahabu ilahi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala macam yang ada di muka bumi ini. Ya, ini yang pertama supaya kita bisa merasakan lezatnya iman. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali kita tanya, apa sih lezatnya iman? Saya nggak pernah merasakan lezatnya iman. Ya, dan itu banyak sekali ustadz-ustadz yang mengingat lezatnya iman. Itu koyo apa? Nggak pernah rasa lezatnya sholat, lezatnya bangun malam. Kok nggak kerasa apa-apa sih? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, rasa lezat, rasa senang, itu akan nampak terasa kalau yang kita senangi, kita rasakan lepas dari diri kita. Kita barangkali sama istri kita, sama suami kita, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena setiap hari ketemu, coba ditinggal mati atau dia pergi lama gitu, pasti dia akan merasakan, oh sebenarnya dia memang cinta, memang senang ya kepada pasangan hidupnya ini. Setelah tidak ada, baru sama saja. Ya,
Kalau bapak ini atau ibu biasa sholat malam, biasa baca Al-Quran, biasa-biasa, tapi akan terasa asing, terasa gersang tatkala kita tidak membaca Al-Quran, tatkala kita tidak sholat berjamaah, tatkala tidak menghadiri majelis ilmu. Akan baru terasa, oh berarti sudah merasakan lezatnya ya, bersolat malam, lezatnya taklim, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itulah, ya mudah-mudahan ya, dengan persaudaraan sesama muslim ini ya, kita pelihara, dan tidak hanya kita di dunia sedang merasakan, sampai besok di akhirat Amin, ya. amin. Ya, mudah-mudahan. Saya merinding sekali ngerasa nih gini ya. Ini saya sampaikan ini adalah benar-benar bagus ini ya. Mencintai karena Allah semata-mata ya. Salasun mangkuna fi wajata khalawatal iman. Ada 3 hal yang kalau kita memilikinya, iman itu akan terasa manis ya. Apa yang pertama? Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Jadi kalau perintah Allah, dilarang Allah, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, ya, kemarin di dalam surat Al-Hasr ayat 7 itu. Wa manahum anhu fangtahu. Kalau sudah Rasulullah memerintahkan, kerjakan sak mampunya. Kalau sudah dilarang, tinggalkan, ya. Jangan sampai kita menyentuhnya. Ya, ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu ilallah. Dan mencintai seseorang tidaklah cintanya yang terjadi kecuali karena Allah. Ya, saya cinta Pak Tomo, cinta Pak Sulis, Pak Harto, dan lain-lainnya. Semuanya yang ada ini karena Allah, bukan karena dia berjasa ini. Oh, dia suka membacakan itu kalau ngaji, bukan karena itu, tapi karena memang Allah. Cintanya karena Allah. Jadi kalau ibu bisa seperti, masya Allah ya, akan terpatri. Khususnya kalau mencintai suaminya juga karena Allah. Bukan karena mungkin menganggapnya cantik, menganggapnya itu lemah lembut, tidak. Tapi karena Allah sudah memberi karunia yang besar. Ya. Yang terakhir ada yang bencinya kembali kepada kekafiran. Setelah Allah memberikan kepadanya hidayah, ini mungkin akan terjadi kalau mu'alafin ya. Maka seperti bencinya orang yang dimasukkan ke dalam api. Jadi kalau suruh kembali kepada agama yang lama, agama kafir itu, ya, lebih baik mereka dilemparkan ke dalam api, mati pada saat itu. Itu baru iman terasa nikmat. Dan ini sudah pernah dirasakan para sahabat dulu. Ya, merasakan nikmatnya iman yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Inilah dia cinta yang sejati. Ya, tali iman yang paling kuat dan cabang iman yang paling agung. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, tali iman yang paling kuat adalah berwala atau loyal atau setia, ya. Karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci juga karena Allah. Jadi kalau saya benci, kalau saya cinta, kalau saya ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini yang ke berapa tadi? 3, ya. Ketiga. Ya, masih 3 ini. Adapun cinta karena tujuan duniawi, sesungguhnya ia akan hilang, ya, seiring dengan hilangnya tujuan-tujuan itu. Inilah, ini adalah cinta akan hilang. Labil. Jadi kalau kita cinta karena dunia, misalnya karena cantik, akan hilang. Cantiknya hilang, kaya nanti kalau sudah kebakaran hartanya habis ya sudah ya hilang. Pokoknya jangan sampai cinta hanya karena hal-hal yang gampang rusak, yaitu dunia. Ini yang sampai keempat dulu, mengabarkan kepada saudaranya bahwa ia mencintainya karena Allah. Saya sama Pak Lutfi itu meskipun belum pernah ketemunya, saya cinta karena Allah. Ya, Pak Lutfi, saya cinta karena Allah. Selain mengikuti pengajian, mudah-mudahan nanti dikumpulkan di dalam surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepadanya. Kepada siapapun yang kita temui, kita sama Pak Sudi, saya cinta karena Allah, ya, bukan karena selain Allah. Tapi kalau ibu-ibu juga sama cintanya karena Allah, ya, bukan karena selain Allah ini. Sama saudara juga begitu, ya, aku cinta karena Allah Ta'ala. Nah, ini Rasulullah bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu fa ya'limhu annahu yuhibbahu."
Jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, kata Nabi kita, hendaklah ia memberitahukan kepadanya bahwa ia mencintainya. Kata Nabi kita, kalau kita cinta, sampaikan, ya, aku cinta kepadanya karena Allah. Pak Wartoyo, saya cinta karena Allah, meskipun sudah lama bertahun-tahun tidak ketemu, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Coba rasakan kalau itu, maka akan terasa nikmat, tidak ada muatan apa-apa. Kita cinta karena Allah. Maka ini sengaja saya sampaikan, ada beberapa poin, masih cukup banyak sekali. Insya Allah nanti pada pertemuan kali lain itu akan kita bahas lebih